dengan materi yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Rahma nanti. Baik, sebelum acara kita mulai, kita akan pembacaan doa pembuka yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Ibu Yati Nurhayati. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ibu-ibu dan adik-adik, untuk mencari berkah dalam pertemuan ini, mari kita awali pertemuan kita dengan doa bersama. Doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbana ta'ala ba'si ismi mustaqim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ibu Yati. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan sebentar, maaf. Mohon maaf ada iklan sebentar. Jazakumullah Ibu Yati yang telah memimpin doanya. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Iim Kabilah, dipersilakan. Ya, jazakumullah Neng Sofi, jazakumullah Teh Liana. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Yang terhormat Teteh narasumber Teh Rahma, yang saya cintai, para peserta pelatihan malam ini serta keluarga besar Free Writing and Reading Class FWRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah hadir ya sebanyak 34 peserta. Dan alhamdulillah juga kita hari ini telah menginjak di pelatihan hari kedua. Pelatihan hari ini kita akan membahas tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan juga KBBI. Insya Allah ini merupakan salah satu amunisi untuk kita bisa dapat belajar menulis dengan baik dan benar. Saya ucapkan selamat menyimak. Dan nanti mari kita pelan-pelan amalkan sehingga apabila kemarin kita sudah mengulang kembali materi menulis bebas bahagia, maka kita padukan dengan hari ini kita ulas kembali PUEBI. PUEBI tidak masalah diulang-ulang karena PUEBI itu selalu terupgrade setiap tahunnya, selalu ada kata-kata serapan baru. Jadi semakin sering diupgrade PUEBI dan KKBBI-nya semakin bagus. Motivasi juga semakin banyak diulang semakin bagus supaya spirit menulis tetap terjaga. Dengan demikian mengupayakan kita bisa bebas menulis dengan bahagia, baik dan benar, insya Allah akan terproses dengan baik ya. Kemudian jangan lupa kepada para peserta pelatihan yang kemarin mengikuti hari pertama. Kemarin kita sudah coaching latihan menulis dengan tema pahlawan. Silahkan, kemarin kita gunakan cara 1 ya dalam waktu 5 menit dan alhamdulillah sudah pada jadi. Silahkan dipercantik lagi menggunakan cara kedua dan dikirim ke Neng Sofi untuk dimuat di media tabligh online Love for All ID. Apabila ada yang bertanya, cara kedua apa? Banyak yang japri ke saya, cara kedua itu seperti apa?
Baik, saya ulang sekilas tentang cara kedua. Cara kedua dalam free writing, supaya bisa layak muat ya, itu seperti ini. Sebentar ya, saya cari dulu. Ya, cara kedua yaitu tulisan yang sudah jadi kemarin, yang hasil coaching menulis, namun masih dirasa berantakan itu, silakan baca lagi dan baca lagi. Kemudian swak sunting lagi sesuai kemampuan self-editing kita yang terbaik saat ini. Siapkan amunisi peluru self-editing, mulai dari QEB, KBBI, apabila berbentuk cerita, dialog teks, kemudian teori-teori menulis yang dipunyai, dan trik-trik menulis. Kemudian baca ulang, perbaiki sistematika susunannya, sehingga pendahuluannya, isinya, penutupnya cocok. Kemudian pilih diksi yang dirasa bombastis dan dramatis. Silakan lukis kata, liukkan dengan gemulai alunan tulisanmu. Rasakan sensasi hiburan dalam isinya. Perbaiki tanda baca dan etika penulisannya, memakai puebi, bukan EYD. Jangan lupa supaya kuat argumennya, sisipkan referensi. Namun ingat, jangan jadi plagiat, sehingga gunakan kutipan langsung atau tidak langsung dari referensi yang sudah dikutip. Sebutkan narasumbernya dan judul referensinya. Kemudian baca lagi secara keseluruhannya dan selaraskan dengan semua amunisi self-editing. Setelah itu, mangga dikirim ke Teh Sofi. Bagi yang sudah mengirim, boleh lapor nanti di grup FRC ya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat menyimak, salam literasi, dan salam jihad bena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bu Iim atas sambutannya, juga penjelasan mengenai cara penulisan untuk dikirim ke Neng Sophie. Insya Allah bila memenuhi syarat akan dimuat di lovefor.id ya kalau tidak salah. Ya, betul. Ini apa Bu, narasumbernya belum hadir, sepertinya terlambat. Bagaimana bagaimana Bu Iim akan diisi baik. apa? Ya, baik. Kita akan sebelum Teh Rahma masuk, kita pandu dulu ya. Teh Liana, kalau misalnya Teh Rahma udah masuk, tolong kasih tahu ya. Baik. Teh Rahma sudah ada. Sudah ada. Sudah ada ya. Selamat datang Teh Rahma. Mangga Teh Liana diserahkan ke Teh Rahma. Iya. Alhamdulillah telah hadir. Ibu apa Mbak? Saya enaknya Mbak Rahma kayaknya ya. Lebih enaknya manggilnya. Selamat datang. Neng Rahma. Neng Rahma. Iya. Lebih enak apa nih? Mbak Rahma aja ya, lebih enak kayaknya. Assalamualaikum Mbak Rahma. Sinyalnya kayaknya ya di Teh Rahma ya. Nggak tahu nih sinyalnya apa masih baru dibuka mungkin. Ininya. Warna Sigra punya gitu. Di atas pegunungan. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya kedengeran? Alhamdulillah ada. Oh, iya. Bisa kita mulai ya Mbak Rahma ya. Siap, insya Allah. Ya. Mohon maaf saya terlambat ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah kepada narasumber Mbak Rahma Rosadi yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk kita semua berbagi ilmu mengenai cara penulisan yang baik dan benar. Jazakumullah juga kepada para sahabat dimanapun berada yang telah hadir kembali di ruang Zoom malam ini yang kedua kalinya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini merupakan lanjutan kelas pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh FVRC. Sebelumnya kita telah dibekali ilmu menulis asik bahagia tanpa beban oleh Ibu Iim Kamilah. Kali ini kita akan melangkah maju
setelah termotivasi dapat membuat sebuah tulisan yang asyik. Kini akan berlanjut membahas materi bagaimana amunisi menulis yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan PUIB dan KBBI. Agar tulisan kita itu semakin cantik, lebih apik, lebih menarik, tentunya lebih asyik untuk dinikmati oleh siapa saja yang membacanya. Untuk itu, telah hadir bersama kita semua narasumber yang akan memberikan ilmunya kepada sahabat semua, yakni Mbak Rahma Rosadi sebagai seorang penulis dan editor. Baik, kita langsung saja membacakan biodatanya. Nama lengkapnya Rahma Aini Rosadi, pekerjaan freelance writer and content writer. Lanjut, pendidikan 2020 sampai dengan sekarang di Universitas Terbuka Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Masya Allah dengan IPK 4,00, kemudian 2003 sampai dengan 2007 Universitas Diponegoro Semarang, S1 Hukum dengan IPK 3,16, di 2001 sampai dengan 2005 Universitas Tikupeng Semarang, S1 Bahasa dan Sastra Inggris dengan IPK 3,40. Masya Allah IPK-nya tinggi-tinggi. Selanjutnya pengalaman dan karya beliau. Pengalamannya dari 2018 sampai dengan sekarang penulis buku solo dan antologi dengan 5 buku solo, 2 buku antologi, 6 buku karya pemenang lomba. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan sekarang content writer and editor islamkukeren.id, membuat tulisan rutin dengan tema bulanan, mengorganisasi para penulis konten dengan memberikan tema dan menentukan target penulis, kemudian melakukan review tulisan sebelum tayang dalam web, membantu tim optimasi SEO on page, membantu publikasi artikel yang dimuat di web. 2019 sampai dengan sekarang sebagai penulis sosial blog Kompasiana, menulis artikel dan liputan kegiatan dalam berbagai topik dengan nama akun Rahma Rosadi 2018 sampai dengan 2020, penulis konten Ublik Creative Hub atau web ublik.id, membuat artikel niche motivasi dan millennials need, memastikan penyelesaian artikel sesuai jadwal, membantu publikasi artikel yang dimuat di web. 2020 sampai dengan sekarang jasa penulis artikel komunitas penulis, membuat artikel non-fiksi sesuai dengan keyword yang ditentukan, menyelesaikan pembuatan artikel dengan target harian minimal 3.000 kata per hari atau minimal 3 artikel per hari. Masya Allah, luar biasa. Kemudian memastikan artikel yang dibuat sesuai dengan pesanan klien dengan optimasi SEO on page. Dan selanjutnya bersedia menerima pembuatan artikel di luar jadwal rutin. Masya Allah, aktivitasnya padat sekali, yang sangat luar biasa ini, menulis minimal 300 kata per hari. Wow, saya sendiri satu artikel juga bisa 1 minggu lebih. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke Mbak Rahma untuk langsung saja memberikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum Mbak Rahma. Kedengeran suara saya enggak? Kedengaran. Kedengeran ya? Iya. Deg-degan saya kalau warna segera hujan. Mudah-mudahan tidak. Udah mulai mendung nih. Ya baik, jazakumullah ibu-ibu, dan sebelumnya saya sekali lagi maaf agak terlambat, baru datang dari kota. Alhamdulillah malam ini kita ketemu di kesempatan untuk sharing
Judulnya sharing aja ya, karena saya juga belum siapa-siapa. Saya masih sampai sekarang masih terus belajar, masih terus ikut pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki tulisan saya. Namun sedikit apa ya, kegundahan barangkali dalam posisi saya sebagai editor, terutama ketika menerima naskah dari siapapun, tapi ingin cepat tayang itu, gundahnya luar biasa karena di Curhat ya Mbak Rahma. di satu sisi gundah, di sisi lain amanah. Nah ini beratnya di situ. Karena ya tapi nggak ada yang nggak mungkin karena daripada berkeluh kesah dengan susunan kata yang berantakan, lebih baik kita sharing ilmunya supaya ke depannya ada peningkatan seperti itu. Malam ini judulnya nulis rapi gitu. Saya tidak memberikan judul nulis baku ya karena menulis baku mungkin bukan mungkin, menulis baku itu sudah pasti rapi gitu. Tapi kalau menulis rapi tidak juga harus menggunakan kata baku. Kenapa begitu? Karena gaya menulis itu ada yang bertutur ya. Misalnya kita mau bikin cerpen atau kita mau bikin esai dengan gaya bertutur, bercerita, itu kadang-kadang kan kita menggunakan kosakata dari bahasa daerah. Nah, kalau seperti itu ketika dihubungkan atau ketika dicari di KBBI tentu nggak akan ketemu gitu. Artinya kita sedang menggunakan kata tidak baku. Tapi bukan berarti itu tidak akan rapi kalimatnya. Nah, sekarang kita akan sharing yang rapi itu seperti apa sih gitu. Tidak harus melulu baku tapi kok bisa rapi itu yang kayak gimana. Oke, kita mulai dari slide pertama. Kita mau share dulu apa sih pentingnya kita menulis rapi. Yang pertama, jelas tulisannya nanti akan lebih enak dibaca ya. Tentu saja. Coba ibu-ibu pasti kebayang dalam satu artikel gitu, boro-boro satu artikel, satu paragraf aja banyak typonya, kemudian nulisnya hurufnya kayak anak alay gitu ya, besar kecil gitu. Ada pakai huruf, pakai angka gitu. Rahma nulisnya R4, HM4 gitu. Aduh, kan gimana bacanya? Kalau kita menulis dengan rapi, dengan tanda baca yang tepat, dengan peletakan huruf kapital yang tepat juga, kemudian penyebutan nama dan sebagainya ditulis sesuai dengan tempatnya, tentu tulisan akan lebih enak dibaca. Dan ketika tulisan lebih enak dibaca, maka berikutnya tulisan tidak akan ditinggalkan pembaca. Apa maksudnya tulisan tidak ditinggalkan membaca? Ada sekarang ini kita masuk ke dunia media online ya. Kita masuk ke era digital di mana banyak sekali tulisan-tulisan yang lebih banyak dimuat di media online daripada ke media cetak gitu, koran cetak gitu. Walaupun belum sepenuhnya ditinggalkan koran cetak dan buku. Tapi ketika kita bicara media online itu seperti ada kaidah gitu ya. Daya juang para pembaca untuk bertahan di artikel itu terbatas gitu. Ini berdasarkan survei bahwa nggak semua orang sebenarnya walaupun menginginkan kemudahan membaca e-book, membaca artikel secara online, tapi tetap sebenarnya daya juangnya untuk membaca artikel online itu tidak sekuat dulu, tidak sekuat orang-orang dulu yang masih mencintai buku. Nah, daya juang itu bisa semakin turun kalau tulisannya tambah lagi nggak rapi gitu, tambah lagi banyak typo, banyak kesalahan ketik, banyak tanda baca yang nggak pas gitu, atau paragrafnya terlalu panjang gitu. Nah, istilah bagus pasti akan cepat ditinggalkan oleh pembaca gitu kan, percuma ya, sayang gitu.
Kita udah nulis bagus-bagus, ternyata pembaca males gitu untuk melanjutkan tulisan kita. Kemudian dengan tulisan yang rapi itu pentingnya adalah pesan yang kita harapkan itu akan tersampaikan dengan jelas. Tidak sedikit kita menulis, kita pengen ngomong sesuatu, kita ingin menyampaikan satu makna, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga jadi satu artikel. Nah, gimana caranya supaya pesan itu bisa tersampaikan dengan jelas kalau kita nulisnya saja acak-acakan gitu ya, mohon maaf. Tulisannya masih berantakan, kemudian bercampur dalam satu paragraf itu ada banyak ide, banyak gagasan. Jadi orang udah males duluan mau baca, aduh nih maksudnya mau bilang apa sih, maksudnya mau cerita apa, mau ngomong apa, kok nggak jelas, ngalor ngidul gitu. Kemudian berikutnya pentingnya menulis rapi itu menghindari salah paham. Nah, salah pahamnya ini seperti apa, nanti ada materi berikutnya, salah pahamnya ini seperti apa. Kemudian, nah ini juga lebih penting, naskah akan lebih cepat diterima redaksi. Nah, barangkali ibu-ibu di sini banyak yang, nulis buku atau pengen mencetak buku solo ya, pengen mengeluarkan buku solo. Nah, ketika naskah itu diketik lebih rapi dari biasanya itu redaksi akan lebih cepat menerima gitu. Begitu juga kalau kita mau nulis di media-media online, apalagi media yang punya target gitu ya, berita yang viral akan langsung dimuat gitu dalam 1-2 hari. Dalam 1-2 hari setelah viral gitu, kemudian mereka punya target untuk menayangkan suatu tema berita, itu ada ada target untuk menayangkan. Nah, ketika mereka redaksi itu memilih naskah mana yang akan ditayangkan, tentu mereka nggak akan capek-capek untuk memilih naskah yang masih berantakan. Di antara sekian banyak naskah yang masuk, itu yang akan diterima atau yang akan cepat ditayangkan adalah yang naskahnya sudah rapi gitu. Walaupun isinya nggak tahu. Ini saya sharing aja tentang media online, makanya kenapa kadang-kadang kita membaca, loh kok berita di koran A atau di media A kok isinya kayak gini ya. Nah, itu sebabnya sebenarnya karena itu, karena mereka punya target untuk tayang berita, sementara mereka juga tidak punya SDM yang cukup banyak untuk mengedit sekian banyak naskah yang masuk gitu. Akhir kata apa? Dibeli yang paling rapi. Mau isinya gimana nanti itu terakhir. Yang penting tayang dulu gitu. Yang penting mereka jadi yang paling cepat untuk menayangkan berita. Nah, ini sedikit bocoran kondisi media di Indonesia ini sebenarnya ada yang seperti itu. Jadi jangan heran ketika ada media, loh kok beritanya kok kayak gini, kok ya ditampilin gitu. Bagi mereka sebenarnya nggak masalah, yang penting tulisannya rapi gitu. Nah, kemudian yang terakhir apa pentingnya menulis rapi ya, ini sih unek-unek saya sih, save editor. Selamatkan editor. Karena kalau 1-2 naskah sih nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah mulai bilang puluhan atau bahkan ratusan, ribuan dan dikejar target waktu untuk tayang itu kadang-kadang saya memilih untuk menghilang. Menghilang dari peredaran. Saya memilih untuk jalan di grup. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus menulis rapi. Kemudian next slide. Ini saya buat 108. Wah, 108. Dalam menulis, ibu-ibu mungkin kenal dulu ada zaman 108 ya, zaman Yellow Pages itu zaman fix telepon. 108 itu kayaknya tahu semuanya itu loh, penerangan kan. Mau nanya telepon tetangga di belakang komplek aja tanyanya 108. Padahal disamper juga lebih dekat daripada tanya gitu. Jadi 108 atau penerangan dalam menulis itu ada tiga aplikasi yang bisa diakses. Yang pertama KBBI Online.
Jadi sembari menulis bisa sambil cek-cek apakah kata-kata kita itu kata-kata yang kita pakai itu baku atau tidak, atau bakunya sebenarnya gimana, atau tercatat tidak di KBBI gitu. Kecuali kalau kita mau gunakan bahasa daerah ya, itu tentu saja tidak ada di KBBI online. Tuh. Kemudian yang kedua adalah Thesaurus. Thesaurus itu saya kasih gambar dinosaurus. Thesaurus adalah dinosaurus yang punya banyak kosakata. Jadi Thesaurus ini ibu-ibu bisa gunakan untuk membuat variasi dalam menulis. Misalnya sebuah kata itu kan ada padanannya atau ada sinonimnya itu banyak sekali kan. Anak misalnya kita membuat anak itu bisa siwi, bisa sunu, bisa apa lagi gitu. Kemudian kita mau katakan matahari itu bisa bilang batara, bagaskara gitu. Nah, itu sinonim itu semua akan muncul kalau kita mengetikkan satu kosakata di Thesaurus itu. Nah, ini bisa untuk membuat tulisan kita lebih variatif itu, terutama kalau yang mau menulis cerpen atau tulisan-tulisan non fiksi yang dibuat lebih mendayu-dayu gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang nggak biasa, lebih puitis gitu. Ini Thesaurus ini bisa membantu. Kemudian yang ketiga adalah si Pebi. Siapa si Pebi? Nah, si Pebi ini mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip dengan KBBI, dengan Thesaurus ya. Dia akan bantu kita untuk cek typo, bantu kita untuk cek keseluruhan artikel kita ada typo enggak, ada kesalahan ketik enggak gitu. Atau ada apa namanya, kata-kata yang tidak terdeteksi misalnya di KBBI gitu. Nah, ini menggunakan 3 template ini udah bisa membantu penulis untuk membuat tulisan kita setidaknya lebih rapi ya gitu. Secara ini ya, secara apa namanya, penggunaan kata gitu. Kalau misalnya lebih dalam lagi secara makna itu memang tentu perlu bantuan editor. Tapi setidaknya untuk membuat kata-kata yang tersusun rapi, kalimat-kalimatnya juga tersusun rapi gitu, menggunakan 3 aplikasi ini bisa di smartphone atau di web, di browser ya. Ini 3 ini bisa digunakan. Oke, next slide. Lalu ketika mau menulis atau ketika membuat tulisan itu sebenarnya ada kesalahan-kesalahan yang umum. Kesannya sebenarnya mungkin udah tahu kalau itu salah, tapi karena terbiasa gitu, jadi diulang-ulang terus. Maaf, saya izin minum dulu. Kesalahan-kesalahan umum ini sebenarnya simple, tapi karena sering sekali muncul sehingga dianggap sebagai satu kebiasaan gitu, dianggap benar gitu, padahal keliru gitu, menurut kaidah penulisan. Apa aja itu kesalahan umum yang sering terjadi ketika menulis itu? Next next slide ya. Oke, yang pertama ada kesalahan ketik ya, saltik atau typo. Saltik ini udah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi apa namanya, bukan singkatan salah ketik tapi sudah diakui sebagai satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Saltik atau typo ini ada 4 jenis. Yang pertama terbalik huruf gitu. Barangkali saking semangatnya itu, saking mengalirnya menari di atas keyboard atau di atas keypad sehingga ada terbalik-terbalik huruf. Mau nulis ketika jadi ketiak gitu, atau ketiak menjadi ketika, menulis poin jadi pion. Jadi terbalik O dan I itu. Karena memang huruf-huruf O dan I ini berdekatan atau bersebelahan, nggak jaga jarak, jadi terbalik poin dan pion. Kemudian mau nulis membuat jadi membaut gitu. Dua-duanya ada di bahasa Indonesia, dua-duanya ada. Dan kalau itu apa namanya,
Jadi sebuah kalimat itu kan maknanya jadi jauh sekali, membuat jadi membaut. Kemudian saltik yang berikutnya, jenis saltik yang berikutnya adalah hilang huruf. Contohnya di sini misalnya mau menulis saring, R-nya hilang jadi saing gitu kan. Kemudian mau menulis rambut jadi rambu. Tuh. Jadi kedua kata itu ada di kamus, ditemukan kata itu di kamus, tapi yang dimaksud oleh penulis sebenarnya bukan itu, tapi karena typo ya, akhirnya jadilah muncul kata-kata yang tidak diharapkan. Kemudian jenis yang ketiga adalah ganti huruf. Mau menulis buku, K-nya jadi L karena K dan L kan sebelahan, buku jadi bulu. Kemudian hari jadi hati, R dan T juga bersebelahan ya. Tuh, hari jadi hati itu. Ini mungkin kalau di bahasa Sunda ada istilah salah curug ya. Nah, ini apa namanya? Kesalahan tik karena jenisnya ganti huruf. Kemudian yang keempat tambah huruf massa dan massa. Ini keduanya juga bukan keduanya, kata-kata ini semuanya ada di KBBI, hanya ketika digunakan pada kalimat tentu akan memiliki makna yang berbeda. Next. Oke, nah ini kita lihat konkretnya. Coba ketika saltik itu terjadi, kita mau nulis ketika itu tiba-tiba saja semua terlihat memerah. Tapi karena salah ketik, karena typo, jadi ketiak itu tiba-tiba saja semua terlihat memerah. Gitu. Kan jadi kayak awkward ya. Apakah kita sedang membicarakan sebuah ketiak yang kena alergi gitu, tiba-tiba semua memerah itu. Padahal maksudnya kan bukan itu. Kita sedang membicarakan sebuah waktu ketika itu, tapi karena saltik jadi ketiak itu. Dua-duanya kalimat itu kan punya makna itu. Tapi jauh banget jadinya pemahamannya. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini lebih baper lagi kan. Maaf Pak, apakah jadi mengisi hari ini? Gitu. Maksudnya mau nanya ke dosen atau ke pemateri, hari ini jadi ngisi enggak? Karena salah ketik coba, maaf Pak, apakah jadi mengisi hati ini? Kok jadi baper? GR dosennya. Itu dia loh. Maksudnya jomblo. Jadi mengisi hati ini. Aduh, nanti jadi cie-cie. Terus contoh yang ketiga juga adik sedang menyisir buku mana saja yang akan dibawa. Ini kan konteksnya adik sedang milih-milih buku, saking banyaknya buku disisir satu-satu mana yang mau dibawa. Tapi karena salah ketik itu tadi K jadi L yang bersebelahan, adik sedang menyisir bulu mana saja yang akan dibawa. Oh, ternyata adik punya koleksi bulu. Jadi tambah ngawur ya maknanya. Jadi itu dia. Apakah ternyata adik sedang mencabuti bulu kucing lalu dikumpulkan dan mau di mana yang mau dibawa gitu kan. Ternyata itu salah ketik. Itu harusnya buku tapi diketiknya jadi bulu tuh karena K dan L enggak physical distancing ya. K dan L bersebelahan. Nah, kemudian contoh lain lagi, bangunan itu habis ditelan massa gitu. Dalam artian mungkin sudah lapuk, catnya sudah sudah kusam segala macam. Tapi ketika saltik yang terjadi adalah kelebihan huruf ya, bangunan itu habis ditelan massa. Massa di sini kan artinya orang yang sangat banyak gitu kan, ditelan massa gitu. Jadi konotasinya jadi apakah bangunan itu kemudian ditimpukin orang, dirobohkan orang, diserang dan sebagainya apa gimana itu. Jadi dua-duanya punya konteks ada bangunan yang rusak. Tapi yang di atas yang ditulis masanya satu itu rusak karena lapuk karena waktu, sementara yang kedua rusak karena sebuah kesengajaan tangan-tangan orang gitu kan. Kemudian contoh berikutnya, tiap kata yang terucap harus bersaring. Jadi dalam konteks harus hati-hati bicara. Gitu. Tapi ketika salah ketik karena kurang kata R, setiap kata yang terucap harus bersaing.
sama-sama bisa diterima sih, sama-sama punya makna gitu. Tapi kan sebenarnya yang dimaksud oleh penulis mungkin bukan bersaing gitu kan, tapi pengennya penulis bersaring. Memang ini semua membutuhkan insting dari editor gitu ya. Sebenarnya penulis ini mau nulis apa kok tiba-tiba menulis persaingan. Ternyata cuma salah ketiknya. Hanya coba bayangkan ketika kesalahan itu muncul di banyak tempat dalam satu artikel, ditambah lagi yang setor juga lebih dari satu artikel, puluhan atau bahkan ratusan artikel tuh. Otomatis ini kan akan memperpanjang waktu editing, praktis lebih jauh lagi memperpanjang waktu tayang atau pencetakan menjadi sebuah buku misalnya gitu. Jadi ya terkait dengan pentingnya menulis rapi tadi yang saya jelaskan di awal gitu. Kemudian berikutnya, saya terlalu cepat nggak ya? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Cukup. Cukup ya? Oke. Oke. Kesalahan umum yang kedua adalah yang sering ditemui ketika menulis artikel adalah kesalahan ketika meletakkan atau menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital gitu, atau huruf besar gitu umumnya. Ini kan sebenarnya umum banget gitu kan. Sebuah kelaziman bahwa ketika menulis di awal kalimat selalu harus huruf besar, menulis nama orang harus huruf besar, menulis nama tempat atau lokasi itu pasti huruf besar. Tapi kenyataannya juga nggak sedikit yang mungkin karena menulisnya saking ngalirnya gitu ya, saking ngalirnya, saking lancarnya nulis sehingga yang penting nulis dulu nanti masalah jadi huruf besar atau huruf kecil atau pas atau enggak itu nanti terakhir. Nah, cuman masalahnya saking terakhirnya ini keburu-buru di-submit dan keburu-buru dikumpulkan sampai belum sempat dicek ulang apakah sudah tepat penulisan huruf kapitalnya. Nah, ada 4 tempat ya atau 4 poin di mana saja huruf kapital itu seharusnya muncul gitu. Nah, yang pertama jelas ada di awal kalimat dan judul. Nah, kalau awal kalimat barangkali jelas ya ketika menulis awal kalimat awalnya huruf besar, nulis titik. Kalimat berikutnya berarti awal kalimat lagi besar lagi. Nulis titik, nah kayak gitu. Nah, kemudian judul ini juga harus pakai huruf besar. Walaupun simpel tapi setidaknya ketika menulis rapi itu meringankan tugas editor gitu. Saya kok curhat. Menulis judul ditulis dengan huruf besar ini hanya di awalnya saja ya. Jadi misalnya judul bukunya apa yang kemarin? Misalnya Jejak Surga Sang Penghikmat kemarin itu ya. Nah, berarti yang besar itu cuma di awal-awalnya huruf J-nya saja. J, Jejak Surga, JS, Sang Penghikmat, SP gitu. Yang lainnya kecil-kecil gitu. Jadi bukan semua judul dari awal sampai akhir besar semua, enggak. Cuman awal-awal katanya aja huruf besar. Itu untuk penulisan atau penggunaan huruf kapital di dalam penulisan judul. Kemudian yang kedua adalah huruf kapital ini juga akan muncul untuk menyebut nama orang atau penamaan tempat. Nah, barangkali untuk nama orang udah jelas ya ketika kita menyebutkan sebuah nama misalnya Ibu Liana Syam, tentu saja ketika menulis L-nya huruf besar dan S-nya juga huruf besar. Ibu Iim Kamilah, I-nya besar, K-nya besar kayak gitu. Nah, kemudian ketika menyebut nama tempat misalnya Jalan Sudirman, itu kan nama tempat, itu juga dituliskan huruf besar. Kemudian apalagi
rumah sakit Wahid misalnya. Nah, itu rumah sakit Wahid itu juga kata-kata depannya aja huruf besar. Jangan huruf besar semuanya. Untuk kata-kata yang di depannya aja, huruf di kata depannya aja huruf besar. Kemudian ada juga gelar kehormatan. Gelar kehormatan ini maksudnya ketika menyebut profesor, kemudian dokter, gitu, atau kapten. Gitu. Di sebelum nama ini gelar kehormatan ini juga mohon bisa diubah sedikit-sedikit, mulai dirapihkan dengan menggunakan huruf besar. Dengan huruf kapital. Gitu. Nah, ini sebenarnya kan umum ya, hal yang sangat common sense gitu kan. Tapi ya kenyataannya ya masih banyak juga yang yang saking lancarnya itu tadi, saking lancarnya menulis ya, saking mengalirnya menulis, jadi mengedit hal-hal yang umum ini juga sangat melelahkan karena semuanya belum sesuai dengan kaidah. Barangkali bisa dilihat di contohnya di next slide. Oke. Jadi, ini saya kasih beberapa contoh untuk penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu pasti itu digunakan pada awal kalimat. Nah, kemudian ada juga awal kata setelah tanda petik pada dialog. Nah, kemudian digunakan juga untuk penyapaan. Penyapaan ini maksudnya ketika kita menyebutkan bapak atau ibu, tapi orangnya ada di depan kita. Misalnya adik bertanya kapan bapak pulang, itu kan penyapaan ya. Tapi kalau kita sedang bercerita, misalnya kita sedang bernarasi, enggak apa, saya sedang misalnya kalimatnya gini, saya sedang berjalan-jalan di tepi pantai dan tiba-tiba saya teringat bapak gitu. Nah, itu kan bapak nggak ada di samping kita kan, gitu. Tapi kita sedang bernarasi seolah-olah kita teringat bapak. Nah, itu bapaknya di situ nggak perlu huruf besar. Mudah-mudahan ini ya terekam dengan baik. Jadi ketika kita menyapa seseorang atau kita menyebut atau orangnya ada di depan kita, maka penyebutan bapak itu ditulis dengan huruf besar. Bapak, ibu, saudara itu ditulis dengan huruf besar. Tapi ketika hanya sedang bernarasi tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Ini contoh-contohnya. Ini juga saya berikan contoh kalau kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini kan mungkin bapak dan ibu kita tidak ada di situ kan, cuman kita hanya sedang memberikan sebuah statement, sebuah pernyataan. Itu nggak perlu ditulis bapak dan ibunya, nggak perlu huruf besar gitu. Kemudian huruf besar atau huruf kapital tadi pasti digunakan untuk nama orang, kecuali nama orang tersebut sudah digunakan untuk satuan ukur atau jenis benda yang sudah umum gitu. Misalnya Rudolf Diesel, ini saya kasih contoh supaya membedakan. Rudolf Diesel menemukan mesin diesel. Diesel yang pertama karena dia melekat dengan nama tentu saja dituliskan huruf besar, tapi diesel yang kedua itu mengacu kepada benda. Tidak perlu lagi dituliskan huruf besar gitu, meskipun diesel yang dimaksud adalah nama belakang dari sang penemu gitu kan. Kemudian Pak Mukibat menemukan jenis ketela yang dinamakan mukibat. Jadi terlihat bedanya mukibat yang pertama dan mukibat yang kedua. Kemudian huruf kapital juga pasti digunakan untuk gelar kehormatan, gelar akademik dan semacamnya termasuk panggilannya kecuali penunjukan anak dari. Penunjukan anak dari ini maksudnya penggunaan bin, binti gitu ya. Penggunaan bin, binti, boru atau van kalau di Belanda gitu. Saya kasih contoh begitu, maaf ya, contohnya ini narsis. Amin, semoga menjadi doa. Amin.
Aduh, Profesor Rahma binti Hadi bin Ahmad. Amin banget ini. Kemudian tadi penyebutan apa namanya sapaan itu ya, sapaan dengan termasuk ketika menyapanya dengan menggunakan gelar kehormatan juga dituliskan dengan huruf besar. Lalu ada lagi di next slide-nya. Nah, huruf besar juga, huruf kapital juga pasti digunakan untuk nama bangsa, suku, negara. Tadi sudah saya sebutkan nama jalan, misalnya nama tempat itu, peristiwa bersejarah. Kecuali kalau kita menyebutnya sebagai sebuah keturunan gitu, atau menyebutkan untuk apa namanya, untuk mengacu kepada benda gitu. Jadi tidak semua penduduk Pulau Jawa orangnya kejawa-jawaan. Ketika menyebutkan Jawa yang pertama itu dia mengacu kepada pulau, mengacu kepada penamaan pulau. Jadi tentu saja harus dituliskan dengan dengan huruf kapital. Tapi pada Jawa yang kedua itu kejawa-jawaan itu sudah jadi satu rangkaian kata ulang. Jadi tidak perlu lagi dituliskan menggunakan huruf kapital Jawanya. Jauh. Halo. Kemudian contoh berikutnya itu bisa dilihat. Ya. Digunakan untuk menyebut nama hari gitu ya, bulan, tahun, tapi namanya saja. Nah, ini saya beri contoh, besok adalah hari Lebaran. Lebarannya aja ya, harinya nggak usah besar. Yang jatuh pada hari Jumat, bulan Agustus, hari Masehi. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya, mana yang ditulis pakai huruf besar, mana yang tidak perlu. Bulan Agustus, soalnya saja besar. Tarik Masehi, Masehinya besar. Itu. Oke, next slide. Nah, ini adalah kesalahan umum yang juga sering muncul dan berulang-ulang, yaitu penulisan di, ke, dan dari mau pisah atau bersambung. Nah, ini sering yang banyak bingung akhir kata dari awal artikel sampai akhir dipisah semua atau malah disambung semua. Membedakannya cukup mudah sebenarnya ya. Bukan sebenarnya, ya memang mudah gitu, memang gampang. Cukup dengan memperhatikan apakah kata-kata yang mengikuti di, ke, dari itu menyatakan tempat atau menyatakan arah atau bukan. Gitu. Misalnya di sana, itu kan menyatakan arah ya. Ya kan di sana, berarti penulisannya dipisah. Kemudian misalnya di bawah, itu ada satu kalimat di bawah, satu kata di bawah. Nah, kata yang mengiringi kata di, yaitu bawah, apakah itu menyatakan tempat atau menyatakan arah? Kan bukan. Bawah itu kan bukan tempat atau arah, berarti penulisannya disambung dengan di. Tuh. Demikian juga kalau menulis ke depan misalnya, menyatakan tempat, berarti dipisah. Kemudian apalagi ya? Ya, dan seterusnya. Barangkali nanti ketika menulis artikel menemukan kata-kata ini di, ke, dari, kemudian ketika bingung, oh ini dipisah apa sambung, bisa sambung, bisa sambung gitu. Nah, cukup perhatikan saja kalimat yang mengikuti, kata yang mengikuti, apakah itu menyatakan tempat atau arah. Nah, ketika tidak, maka disambung. Ketika itu menyatakan tempat, maka tuliskan dengan dipisah. Kenapa demikian? Karena ketika menyatakan tempat atau menyatakan arah itu namanya kata depan. Disebut sebagai kata depan dalam bahasa Indonesia. Sementara ketika itu bukan menyatakan tempat atau arah, maka itu adalah imbuhan atau awalan. Oke. Berikutnya ini adalah kesalahan juga, kesalahan yang umum yang muncul saking lancarnya nulis itu tadi. Jadi
kadang-kadang kita saking enaknya nulis, kemudian kita membuat kalimat-kalimat yang kayaknya sih enak dibaca gitu, padahal itu secara struktur kalimat itu keliru gitu. Jadi ada kata tanya di tengah kalimat positif gitu. Kata tanya itu bagaimanapun juga akan tetap menjadi kata tanya dan harus ada di depan dan diikuti dengan tanda tanya gitu. Apa, bagaimana, kenapa, apalagi sih kata tanya itu, kemana, siapa gitu ya. Ketika kata itu muncul di sebuah kalimat, pasti wajib ada tanda tanya di akhirnya gitu. Nah, kita kadang-kadang menuliskan, misalnya saya kasih contoh, buku ini ditujukan untuk mengenal apa itu Al-Quran. Secara sepintas kalau dibaca kalimat ini enak aja ya, gitu. Kayaknya sih bener gitu. Dan kita paham apa maknanya dari kalimat ini. Jadi ada sebuah buku yang ditulis untuk mengenal Al-Quran. Tapi secara struktur kalimat ini keliru atau kurang tepat. Seharusnya apanya itu nggak perlu dipakai. Buku ini ditujukan untuk mengenalkan Al-Quran. Sudah itu saja. Nggak perlu pakai apa itu Al-Quran. Ketika kalau mau nuliskan apa itu Al-Quran, harusnya itu jadi kalimat tersendiri. Gitu. Apa itu Al-Quran? Dalam tanda tanya, baru lanjutkan. Semua dijelaskan di dalam buku ini gitu misalnya. Jadi intinya jangan sampai ada kata tanya di tengah kalimat positif. Oke. Kemudian ini contoh berikutnya. Letak kekuatannya adalah bagaimana ia menyihir penonton. Nah, ini kan sering banget juga ada penulisan seperti ini. Kata bagaimana ini kan kata tanya gitu. Jadi dia tidak seharusnya dia muncul di tengah kalimat positif gitu. Jadi seharusnya kalimatnya adalah letak kekuatannya adalah caranya menyihir penonton gitu. Ini misalnya seperti itu. Kemudian ada penulisan bilangan di awal kalimat. Nah, ini juga sering muncul dan menjadi lucu itu kalimatnya, bukan lucu sih, kurang pas aja itu. 300 orang menjalani swab antigen. Ketika ini di 300 ini kemudian diubah menjadi bentuk angka, 300 ini kurang tepat kalau dituliskan di awal kalimat. Gitu. Ya, jadi seharusnya ketika menuliskan angka, letaknya tidak di awal kalimat, kecuali kalau struktur kalimatnya mau diubah. Swab antigen dijalani oleh 300 orang. Gitu. Nah, 300-nya itu baru bisa ditulis, baru boleh ditulis dengan angka. Gitu. Tapi ketika dituliskan di awal kalimat, sebaiknya menggunakan huruf, jangan menggunakan angka. Nah, kemudian contoh kalimat berikutnya, Bapak memesan 350 meja. Nah, ini kan karena 350-nya ada di tengah, maka nggak masalah ketika itu dituliskan menggunakan angka. Tapi ketika itu kemudian diubah atau dipindah ke depan, 350 meja dipesan oleh Bapak, bukan salah sih kalimatnya betul, tapi secara struktur ini keliru. 350 dalam bentuk angka sebaiknya tidak diletakkan di awal kalimat. Oke. Oke. Nah, ini sudah menyentuh slide terakhir. Saya punya 2 paragraf ini ya, barangkali ibu-ibu nanti bisa menggunakannya untuk berlatih atau mau langsung latihan sekarang aja gitu ya? Apa gimana? Boleh Juliana? praktek langsung. Lebih Boleh ya? asik sepertinya. Oke, siap. Jadi ini ada 2 paragraf, sengaja saya acak-acak gitu bentuknya. Kira-kira gimana menurut ibu-ibu, bagaimana penulisan yang tepat, bagaimana penulisan yang lebih rapi itu, bukan yang tepat, yang lebih rapi supaya
kalaupun ini mau diangkat jadi artikel bisa cepat keterima atau setidaknya dibacanya bisa lebih enak gitu. Teknisnya gimana ini Bu Liana enaknya? Diberi waktu berapa menit nih seperti kemarin Oh gitu. prakteknya? Iya, Monggo enaknya berapa lama? 5 menit terlalu cepat atau terlalu Cukup lama? deh, Kak. Cukup. Ya. Bagaimana? Kita mulai. Baik, Cukup. cukup ya. Ya. Oke, para peserta, para sahabat semua yang ada di rumah, silahkan kita praktek. Kita akan mulai. Kita menggunakan stopwatch biar tepat waktunya. 5 menit ya. Silahkan mulai dari sekarang. Oke. Nanti ini raise hand atau dikirim chat atau bagaimana? Satu atau dua gitu ya? Iya. Satu kali ya? Di chat aja apa raise hand? Boleh raise hand biar ini. Berarti disebutkan ya Anda bacanya. Ya, biar ada suara lain selain saya. Betul. Baik. Apakah sudah ada yang mengirimkan di chat? Belum. Ayo ibu-ibu. Wow, ada yang sudah raise hand. Padahal waktunya masih lama. Oh, mantap. Mama. Mama lagi ngapain? 2 menit lagi, silahkan. Kan mau raise hand atau raise hand satu nanti yang mau di chat juga boleh. Suka gemper kalau bahasa Sundanya. Kalau ditodong waktu, diberi waktu. Suka mendadak deg-deg. Oh, ada lagi yang raise hand 2. Iya, tuh udah ada 2. Mantap. Keren. 1 menit lagi. Siap. Saatnya plating, 1 menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai 5 menit. Silahkan untuk raise hand atau bagaimana, Barahma langsung saja. Wow, ada 3 raise hand. Semangat banget. Oke, boleh. Raise hand. Boleh. Yang pertama silahkan dari Jogja ya. Oh. Maridah Rahmahesti. Waduh, jauhnya. Mana sih kira Jogja berapa jam ya? Lama, jauh.
Oh, Dekat jauh. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, saya baca dari teks ini aja ya. Tadi nggak sempat nulis-nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, A-nya besar, akan datang hari Rabu. R-nya Rabu besar. Titik. Rencananya R-nya besar, koma, ayah, A-nya tetap seperti itu, akan membawa, rencananya, koma, ayahnya A-nya besar, akan membawa banyak sekali buku. Maaf, diedit lagi. Ayahnya kecil. Maaf. Siap. Sudah. Ya. Dimaafin, dimaafin. Usianya sudah lumayan, jadi agak-agak sinyalnya lup. Rencananya R-nya besar, koma, ayah tetap kecil akan membawa banyak sekali buku. Titik. Ini 57 tidak boleh di depan kalimat. Jadi kalau boleh saya tambahkan sebanyak dengan S-nya besar, 57 judul buku sudah disiapkan, koma, semuanya akan diberikan ke panti di depan ini, D-nya dipisah dengan depan, karena tempat di depan rumah. Ya betul nggak ya? Di depan rumah. Iya betul, dipisah di depan. Titik. Paragraf kedua, aku senang sekali karena kedatangan AAYH ini ketukar A-nya sama Y-nya. Jadi kedatangan ayah, koma, besok pasti akan membawa kegembiraan. Di E-nya hilang ini di tengah-tengah kami. Antara tengah pertama dan tengah kedua itu ada strip, garis strip pemisah sebagai tanda kata ulang. Titik. Panti P-nya besar, panti asuhan yang ada di sini, koma, memang sering kami, bukan kamu, memang sering kami kunjungi, K-nya kecil, kunjungi. Titik. Ada 210, ini kalau karena bukan di depan kalimat, maka 210 bisa diubah menjadi angka. Ada 210 anak di sana. Titik. Dan banyak, dan koma, banyak anak-anak yang masih balita. Titik. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Mbak Rahma? Oke, kita next dulu ke yang Chat apa yang raise hand lagi? coba satu yang chat. Ya, silahkan. Ada ini dari Ekawati. Oke. Bu Ekawati dari Gondrong ya. Ya, Gondrong. Itu paragraf ini. Satu paragraf ya? Iya, yang paragraf pertama aja. Ayah, A-nya besar, beliau mengoreksinya akan datang hari Rabu, tapi Rabunya masih kecil ya. Kemudian titik, tanda spasinya, tanda spasi. Titik langsung R, rencanya, jadi rencanya ayah akan membawa banyak sekali buku. Titik 57 judul buku sudah disiapkan, koma, semuanya akan diberikan ke panti di depan rumah. Oke. Lanjut ke apa mau lanjut ke raise hand apa chat lagi? Raise hand satu lagi. Raise hand Ibu Yati, silahkan. Ya, baik. Saya coba dari atas ya. Ayah, A-nya huruf besar, akan datang hari Rabu. Rabunya huruf besar. Rencananya R-nya harusnya huruf besar. Ayah akan membawa banyak sekali buku. 57 itu harusnya memakai huruf, bukan angka. Halo. Kemudian disiapkan D-nya tidak dipisah, digabungkan. Kemudian akan diberikan D-nya digabung ke panti. Nah, ini ke panti, ke-nya pisah, kemudian panti. Di depan, D-nya pisah dulu, kemudian di depan. Selanjutnya, aku senang sekali karena kedatangan ayahnya hurufnya terbalik, A-nya, Y-nya dikedepankan, A-nya di ini. Salah ketik ya.
besok pasti akan membawa kegembiraan di tengah, T-nya kurang E, di tengah, kemudian strip tengah. Kemudian panti asuhan, P-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Yang ada di sini, betul ya, memang sering kami kunjungi harusnya huruf kecil K-nya. Kemudian ada 210, nah ini di sini bisa memakai angka karena bukan di awal. Anak di sana di-nya dipisah kemudian sana. Dan banyak anak-anak yang masih balita ya. Sudah itu saja. Jazakumullah. Ya, jazakumullah, Bu Oke, Yati. mantap. Selanjutnya yang di chat atau boleh satu coba? lagi ya? Boleh coba? Oke. Oh, ada yang mau coba siapa? Saya? Oh, satu lagi yang dari Resen, kemudian satu lagi nanti saya akan bacakan di chat. Resen aja. Oh, tadinya saya langsung. Silakan. Siapa Jadi dulu nih? Saya nggak resen. Saya mau Oh. langsung. Boleh? Oh, oh langsung. Oke, silakan satu. Ibu siapa ini? Bu Erni ya? Ya. Eh, Siap, enggak? saya coba ya. Saya rubah ini susunan kalimatnya, yaitu rencananya jadi rencananya ayah akan datang hari Rabu dengan membawa banyak sekali buku titik. Sudah dia siapkan sebanyak 57 buku, 57-nya angka, 57 buku koma, semuanya akan diberikan, D-nya disatukan, ke panti, dipisah ke pantinya. Ibu Erni, maaf mendengung. Ya. Dua perangkat mungkin ya Bu Erni? Terlalu dekat dikecilkan. itu Oke. device-nya. Oke, diulang atau gimana? HP yang satu lagi, ini soalnya berdengung. Oh, Volumenya dikecilkan salah satu Bu Erni. Double device ya. Oke, lanjut ya Bu Erni. dilanjut aja ya. Ya, monggo. Nggak usah Nah. diulang ya, nggak usah diulang. Nggak usah. Kedengeran kok. Ya. Oke. Terus kalimat kedua, aku senang sekali karena besok ayah akan datang membawa kegembiraan dipisah tengah strip datar tengah kami titik. Panti asuhan yang ada di sini, di sininya dipisahkan, D-nya, memang sering kami kunjungi, K-nya huruf kecil, titik. Ada 210 anak di sana. 210-nya angka, dan banyak anak yang masih balita. Jadi disambung tidak ada titik. Jadi ada 210 anak di sana dan banyak anak yang masih balita. Kenapa enggak banyak anak-anak? Karena banyak sudah anak-anak sudah menunjukkan banyak. Jadi cukup sekali saja. Jadi banyak anak yang masih balita. Begitu. Mohon koreksinya. Jazakumullah Bu Erni. Barakallah. Bagaimana Mbak Rahma, lanjut atau gimana? Saya bacakan satu lagi di chat terakhir ya. Chat terakhir boleh. Chat terakhir dari Rahmatunisa. Oke. Dari Bu Rahmatunisa. Rencananya ayah akan datang hari Rabu. Oh, ya sedikit dimodifikasi ya. Dengan membawa banyak sekali buku, buku yang sudah disiapkan akan diberikan ke panti di depan rumah sebanyak 57 judul buku. Oke. Ini strukturnya dirombak total ya Bu sama Bu Rahmatunisa. Oke, bisa jadi editor nih. Ada temannya saya. Oke. Aku senang sekali karena kedatangan ayah besok pasti akan membawa kegembiraan di tengah-tengah kami.
panti asuhan yang ada di sini memang sering kami kunjungi, ada 210 anak di sana, oke, dan banyak anak-anak yang masih balita. Baik, Ibu Rahma Tunisa dari Manislor, Masya Allah, banyak banget yang masuk di chat. Lebih dari 12 ya? Ada 12 apa? Oh, Lebih dari 10, Masya Allah. Bulalas dari, Bulalas sekarang di mana ya? Di Sumatera ya kalau nggak salah ya. Bulalas, Bu Melita, Pamatu Sajidah, Azam, Unida Burama. Oh, banyak sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, mantap. Oh, jazakumullah. Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi mencoba mengedit, mencoba merasakan keliuran, Berbagi keliuran. berbagi keliuran edit. Ini baru 2 paragraf. Pusing juga Ini ya baru 2 ternyata. paragraf dan ternyata lumayan kan. Demikianlah keliuran selama ini. Oke, saya akan mulai bahas ya teks ini. Yang pertama, paragraf pertama, ayah akan datang hari Rabu. Oke, seperti semua sudah sepakat, sudah betul juga A-nya harusnya huruf besar karena ada di awal kalimat. Kemudian akan datang hari Rabu. Ya, semua juga sudah menyebutkan dengan betul hari Rabu, R-nya besar karena menyebutkan nama hari. Kemudian itu harus ada yang jeli juga, titik. Ini saya tuliskan di situ spasi dulu baru titik. Nah, jadi menuliskan titik itu seharusnya tanpa spasi. Jadi begitu hari Rabu langsung titik baru spasi. Jadi spasinya setelah titik. Hari Rabu titik spasi ya. Kemudian rencananya R-nya besar karena awal kalimat koma ayah akan membawa banyak sekali buku titik. Kemudian kalimat berikutnya tadi ada yang memodifikasi ditambahin sebanyak ya kalau nggak salah. Yang pertama tadi boleh dimodifikasi seperti itu atau kalau tidak 57 ini dituliskan dengan menggunakan huruf 57 judul buku sudah disiapkan. Nah, disiapkan ini bukan kata tempat karena bukan menunjukkan tempat atau arah, maka seharusnya disambung penulisannya, disiapkan. Koma semuanya akan diberikan juga bukan kata tempat, seharusnya disambung juga. Nah, baru ke panti, ke-nya dipisah, ke spasi panti, di spasi depan rumah. Karena keduanya menunjukkan tempat dan depan itu menunjukkan arah. Di depan rumah spasi titik langsung, tidak perlu pakai spasi ya. Ini langsung titik. Jadi tanda baca itu langsung melekat kepada kalimat yang terakhir. Tidak perlu pakai spasi dulu baru titik, spasi dulu baru koma, enggak, langsung titik. Oke, kemudian untuk kalimat atau paragraf yang kedua, aku senang sekali karena kedatangan. Ini ada A yang hilang ya. Tidak terlihat gitu karena saking commonnya itu, saking commonnya jadi kayaknya bener. Padahal ternyata ketika dipelototin, ketika melihat dengan lebih jeli ini ada A yang hilang. Kedatangan kurang A, kemudian ayah, AAYH-nya terbalik ya, betul tadi sudah disebutkan juga ayah besok, koma. Nah, aku senang sekali karena kedatangan ayah besok pasti akan membawa kurang M ya, membawa kegembiraan di tengah-tengah kami. Nah, di spasi tengah-tengah menggunakan tanda hubung, kemudian itu tengah yang pertama E-nya juga hilang. Di spasi tengah kurang E, tanda hubung tengah kami. Oke, masih harus ada yang lebih jeli lagi karena ada beberapa huruf yang hilang tapi nggak kelihatan. Lanjut dengan kalimat berikutnya, panti asuhan. Nah, ini awal kalimat, tentu tuliskan lagi dengan huruf kapital. Panti asuhan yang ada di sini sudah betul dengan dipisah.
memang sering kamu kunjungi. Nah, ini harus ada feeling editor di sini sering kamu kunjungi itu betul, tapi di sini sepertinya yang lebih tepat adalah kami kunjungi dan penulisan huruf K dituliskan dengan huruf kecil, tidak perlu kapital. Kemudian kalimat berikutnya ada 210 anak di sana. 210 bisa dengan angka, betul. Tadi ibu-ibu juga sudah menyebutkan bisa diganti dengan angka. Ada 210 anak di sana, di spasi sana, karena menunjukkan arah. Nah, ini untuk kalimat yang terakhir. Tadi Bu Erni sudah menyebutkan dengan betul ya, ada ilmu baru di sini. Tapi saya tambahkan sedikit, dan ini kalau penulisan kata dan ini sebaiknya juga tidak diletakkan di awal kalimat. Memang kalimatnya jadi akan lebih mengalir atau bertutur, tapi meletakkan kata dan di awal kalimat ini secara struktur ini keliru, ya, kurang tepat. Jadi bisa dihilangkan kata dan itu, diganti dengan kata hubung yang tepat adalah selain itu. Gitu. Selain itu, banyak anak-anak, betul sekali ini adalah namanya pemborosan kata, penghamburan kata. Banyak anak atau anak-anak saja, jadi jangan banyak anak-anak. Banyak anak yang masih balita. Oke, barangkali itu mudah-mudahan banyak yang benar, banyak yang sudah mengedit dengan lebih rapi, dan mudah-mudahan ke depannya juga cara menulisnya juga akan lebih rapi gitu ya, Bu Liana dan ibu-ibu yang lain. Oke, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan malam ini, saya sharingkan. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, semoga bermanfaat, semoga tidak bosan dengan suara saya. Ditunggu Mbak, selalu. Ilmu baru lagi. Amin, Kayaknya amin. waktu apa sedikit, terlalu sedikit. Tak terasa waktu sendiri. Aduh. Terima kasih ibu-ibu, jazakumullah, semoga bermanfaat malam ini sharing tipis-tipis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah kita banyak ilmu yang didapat serta membuka wawasan baru mengenai penulisan baik dan benar ini. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Silahkan para peserta yang akan bertanya, boleh langsung raise hand atau di chat. Saya boleh bertanya? Boleh Bu Erni, silahkan. Iya. Tadi disebutkan oleh Mbak Rahma mengenai kata depan, yaitu penulisan di bawah. Di bawah itu apakah dipisah atau disatukan? Karena bawah itu kan menunjukkan tempat juga ya, bawah, atas, samping. Itu kan seharusnya dipisah ya karena menunjukkan tempat ya, Mbak Rahma. Kemudian pertanyaan lain, penulisan misalnya anak keempat. Nah, penulisan keempatnya apakah boleh huruf atau angka gitu? Itu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Rahma. Jazakumullah Bu Erni, silahkan Mbak Rahma langsung jawab saja. Ya, baik. Jazakumullah pertanyaannya Bu Erni. Tadi yang pertama untuk di bawah ya. Ya betul, kalau di bawah itu memang menunjukkan arah Ibu. Jadi artinya penulisannya juga pisah di bawah gitu kan. Ya, tadi disebutkan katanya di bawah disatukan. Di mana? Saya catat di sini. Mbak Rahma bilang disatukan, pada bawah itu menunjukkan tempat ya. Iya, bawah itu menunjukkan tempat. Ya, Ada jadi contoh di dipisah bawah ya. Iya, di bawah itu dipisah. Oke, Bentar. baik. Dikedari. Ah, ini kan waktu lagi. Slide yang dikedari itu ada kata depan dan ada imbuhan. Kata depan
Ya kan itu menyatakan tempat, menyatakan arah, itu pemisahan. Penulisannya dipisah. Bisa. Mohon itu. Oh, iya. Mohon Baik. maaf saya keceletot. Tadi yang ini keempat gitu, ketujuh menunjukkan itu angka gitu, bilangan dipisah atau Menunjukkan bagaimana? bilangan ini ada banyak variasi penulisannya. Bisa apa namanya? Bisa dituliskan dengan huruf semua, misalnya keempat ya. Jadi tanpa tanda hubung gitu. Keempat itu misalnya dengan kalimat keempat anaknya sarjana semua. Nah, ini kan berarti menunjukkan anaknya ada empatnya sarjana semua, gitu kan. Itu artinya penulisannya digabung. Ya betul, digabung dan tidak menggunakan tanda hubung. Nah, tapi kalau keempatnya ini menunjukkan Urutan. susunan atau urutan, gitu. Misalnya anak keempat gitu, anak keempat. Adalah ya, kita adalah presiden keempat gitu kan. Ya. Presiden keempat ini ke tanda hubung kemudian bisa menggunakan angka. Oh, baik. 4 gitu. Ke-7 dan seterusnya. Gitu. Oh ya. Itu pembedanya. Itu di awal atau di tengah kalimat bisa ya seperti itu ya? Bisa kan seperti itu, bisa, itu nggak masalah. Tadi yang saya jelaskan itu ketika menunjukkan jumlah ya, yang ketika di awal kalimat sebaiknya dengan huruf itu kalau dia adalah jumlah, misalnya tadi 70 orang melaksanakan swab, nah itu 70-nya itu sebaiknya menggunakan huruf itu kalau ada di awal kalimat. Tapi kalau dia posisinya sebagai susunan atau urutan, nah itu nggak masalah di tengah atau di mana menggunakan angka. Jazakumullah Mbak Rahma. Barangkali jazakumullah hasanal jaza, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, satu pertanyaan lagi. Maaf ya, Mbak Rahma, kayaknya saya udah kenal nih. Ini Mbak, tadi yang paragraf pertama itu kan Mbak Rahma bilang gini, A-nya besar, aku datang hari Rabu, R-nya besar, titik. Kemudian rencananya, R-nya besar, rencananya ayah akan membawa banyak buku. Nah, kemudian tadi Mbak Rahma kan rencananya ayah. Kalau saya rencananya nggak pakai ayah karena nya itu kan udah kata ganti dari ayah itu. Jadi bagaimana kalau rencananya akan membawa banyak buku? Jadi bukan rencananya ayah, rencananya akan membawa buku, begitu aja. Jazakumullah matur suwun. Jazakumullah Bu Sri ya, Mbak Rahma bagaimana? Yo Ibu Sri, ya siap. Jazakumullah Ibu, ini satu modifikasi kalimat barangkali kalau saya bilang begitu. Rencananya, ya betul kalau rencana ayah bisa rencana ayah otomatis nanti penulisannya nggak pakai koma, betul rencana ayah. Kemudian rencananya itu saya menjelaskannya gimana? Rencana secara keseluruhan. Jadi rencana pada hari itu, rencana pada hari kedatangan. Jadi di sini adalah apa yang akan dilakukan di hari kedatangan ayah itu. Jadi bukan mengacu kepada ayah. Tapi tadi yang disampaikan Bu Sri bisa juga. Jadi ada 2 model ya. Ada 2 model ini. Variasi untuk mengedit itu dua-duanya bisa dipakai dengan kita mau mengarahkannya kalimat ini konteksnya mau kemana. Gitu. Maaf, karena ini Mbak, kalau menurut saya kan supaya tidak terjadi pengulangan kata ayah. Oh siap. Ya, jadi boleh. Kalau saya nih, ayah akan datang hari Rabu. Rencananya akan membawa begitu. Jadi ayahnya sekali aja gitu. Iya, boleh Ibu, siap. Boleh. Itu juga diterima. Oke. Matur suwun, Mbak. Terima kasih. Ya, jazakumullah Bu Sri, jazakumullah atas jawabannya Mbak Rahma. Mungkin
karena waktu ya sudah menunjukkan pukul 20.56 di jadwal sampai jam 21. Untuk itu kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni pengumuman. Silakan Bu Im, ada pengumuman lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oh iya, jadi untuk penulisan kemarin ya sudah cukup, alhamdulillah. Selanjutnya kita testimoni anggota FREC yang akan diwakilkan kepada Ibu Erni. Silahkan Ibu Erni. Assalamualaikum. Bu Erni. Bu Erni mungkin sinyalnya kurang bagus. Oh iya ya Bu Erni ya. Ibu itu aja dulu. Ibu siapa ya? Yang barusan punten yang bertanya tentang, yang memberikan masukan tentang katanya. Ibu Sri. Iya, silakan betul. Ibu Sri dari Bandung, Kulon. Ibu Sri dipersilakan memberikan kesan-kesan selama mengikuti pelatihan ini. Ibu Erni sudah masuk juga. Oh, bisa ya? Oh, silakan Bu bisa Erni. diterima? Bu Erni, mangga Bu Erni. Iya, Bu Erni Oh. aja. Bu Erni dulu, nanti Bu Sri gantian. Iya, mangga. Silakan Bu Erni. Ya, terima kasih. Saya sudah dipercaya untuk ini menyampaikan testimoni. Terus terang kalau bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah. Saya adalah hidup di zaman Yus Badudu juga. Jadi dulu yang dipakai adalah kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Yus Badudu. Tapi ternyata sekarang kan sudah wafat ya ininya ajarannya apa dulu ya Yus Badudu itu? EYD atau apa? Oh, EYD ya, EYD. Terus EYD yang disempurnakan itu saya senang sekali waktu belajar diajari oleh Yus Badudu di televisi. Tapi kemudian ternyata sekarang ada yang dinamakan Puebi dan sebagainya. Itu bagi saya tetap menarik karena memang kita kalau menulis itu harus yang dikatakan Mbak Rahmat tadi rapi ya, meskipun mungkin ceritanya tidak menarik, tapi kalau rapi akan enak dibaca gitu. Nah, saya belajar terus untuk menulis rapi, apalagi dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang kita terapkan. Nah, malam ini ilmunya, terima kasih sekali Mbak Rahma, ilmunya bermanfaat sekali bagi saya dan teman-teman yang lain pastinya. Semoga tulisan kita nanti, karya-karya kita akan semakin bagus dan terarah gitu dengan susunan dan tata bahasa yang lebih bagus, cara penulisan yang bagus. Karena saya juga kalau membaca artikel gitu, terus melihat tata bahasanya yang tidak benar gitu, menurut pengetahuan saya, itu akan mengganggu saya juga membaca gitu. Nah, saya juga berusaha untuk menulis lebih baik lagi. Demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bu Erni. Satu lagi dari Ibu Sri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Sebenarnya sepertinya saya dengan Ibu yang barusan ya Ibu Ermi itu seangkatan ya, betul, mendapat pelajaran bahasa Indonesia pada zaman Yus Badudu, karena ya emang saya sudah hampir 3/4 abad ini. Jadi bagi saya memang ini ilmu-ilmu baru lain dengan bahasa Indonesia yang saya pelajari
dari zaman SMP, SMA dulu. Nah, mestinya ini yang memberikan testimoni ini ibu-ibu yang lebih muda, begitu menurut saya. Tapi bagaimanapun saya ucapkan jazakumullah, matur nuwun kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan ilmu baru ini bagi saya. Ya, saya pun kurang yakin ya apakah saya bisa menulis dengan baik, tapi insya Allah saya usahakan. Tetap semangat, ibu selalu semangat, terutama ibu-ibu yang muda. Mudah-mudahan akan menjadi Kartini masa kini. Itu saja dari saya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ibu Sri. Baik, atas kesan pesannya sebelum beranjak ke acara doa penutup, saya mengingatkan kembali, silahkan tulisan tentang pahlawan yang sudah dibuat, bisa diedit dan barangkali bisa ditambahkan lagi. Jangan lupa menerapkan edit mandiri agar lebih rapi seperti yang sudah di pelatihan tadi mengenai PUEBI dan KBBI. Kemudian naskah tulisan dikumpulkan, dikirimkan ke Sofia di nomor 0813 244 29968. Insya Allah untuk dibuat di media loveforall.id. Itu saja pengumumannya. Untuk itu, karena waktu jualah yang memisahkan kita semua dalam acara kali ini, insya Allah ke depannya FRJ akan memberikan pelatihan kelas menulis lagi dalam materi-materi yang akan membuat kita lebih semangat menulis. Untuk itu kami persilahkan untuk doa penutup Ibu Yati untuk menutupnya. Baik, ibu-ibu dan adik-adik, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua yang telah hadir mengikuti acara dengan begitu luar biasa ya ilmu yang telah diberikan tadi. Mudah-mudahan kita dapat menjadi penerus Sang Sultan Wal Kalam untuk berjihad ya, berjihad benar. Dan jangan lupa pada kesempatan ini kita doakan juga Bapak Amir Nasional, semoga beliau diberikan kesembuhan yang sempurna. Doa dimulai. Allahumma rabbana bil ba'sa isbi ba'si antasabillah sifa'il asfa sifa'ala yudhib Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ibu Yati, Bu Iim, juga narasumber kita Mbak Rahma Rosadi dan para sahabat semua yang telah hadir di ruang Zoom meeting malam ini. Jazakumullah semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membantu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap kepada Neng Sofi, Teh Liana, Bu Yati, Teh Rahma, juga para peserta yang tadi aktif dan para peserta yang ikut menyimak. Silakan dilanjutkan istirahatnya. Dan tadi ada usul yang bagus ya dari Teh Rahma Hesti dari Jogja. Jadi Teh Rahma Rosadi nanti di grup ngasih satu latihan untuk nanti bisa dijadikan latihan mengedit. Barangkali begitu ya Teh Rahma ya? Enggak, siap. Saya siapkan dulu. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu. Mangga Bu Sri, salam kangen.